Bab 903. Haruskah aku menunggumu? Melihat perubahan 360 derajat tetua itu, Bella menangis lebih keras lagi. Dia telah melewatkan kesempatan besar yang dia miliki. Itu hanya karena dia telah bertemu dengan Devan. Sikap keluarga Zunei terhadapnya segera berubah dari pelecehan yang tidak disengaja menjadi sanjungan dan pujian. Jika pada saat itu dia tidak begitu sombong, dia akan menjadi wanita Devan. Betapa cantiknya dia sekarang. Sayangnya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan Devan lagi seumur hidupnya. Setidaknya, aku hampir menjadi wanita dewa. Andai saja dia berusaha lebih keras. Tidak bergabung dengan klan Hiden yang omong kosong. Jilat saja Devan dengan sekeras yang dia bisa. Dia pasti punya kesempatan. Selain Bella, saat ini, masih banyak orang yang menonton siaran langsungnya. Istana Arsaya. Tuan Ketua, cepatlah, tonton TV. Nessa segera berlari ke kamar Arsaya. Nessa, kamu semakin lancang. Kamu tidak berani mengetuk pintu saat memasuki kamarku. Tuan Ketua, tonton TV. Ulang Nessa, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Bukannya kamu tidak tahu, aku tidak suka menonton TV, kata Arsaya dengan marah. Nessa tidak membuang waktu, hanya mengambil remote TV dan menyalakan TV. Saat ini, selain siaran langsung global, hampir semua stasiun TV memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan upacara kembalinya para dewa negara Al-Sutra. Orang kita telah menjadi dewa. Arsaya menoleh dan menatap Nessa, seolah dia tidak bisa menerima kenyataan ini sejenak. Ya, Nessa mengangguk penuh semangat. Hahaha, orang kita telah menjadi dewa. Beberapa saat kemudian, Arsaya akhirnya tertawa terbahak-bahak. Cepat, panggil semua saudari. Perintah Arsaya segera. Ada apa, Tuan Ketua? Nessa sedikit bingung. Arsaya, apakah kamu tidak ingin mencicipi cita rasa dewa? Kantor manajer umum. Pria itu sedang duduk di kursi bos. Di bawah meja, ada sosok cantik sedang berbaring. Pria itu sedang menikmati dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat jendela pop-up di komputernya. Jendela itu hendak ditutup. Matanya tiba-tiba melebar. Prilly, tunggu sebentar, seru pria itu. Prilly, yang berada di bawah meja, merigangkan kepalanya dan meluruskan rambutnya yang berantakan. Ada apa, Odin? Apa aku tidak membuatmu nyaman tadi? Tidak, saudara kita telah menjadi dewa. Hahaha. Lao Tzu sebenarnya memiliki saudara dewa. Odin menunjuk ke layar komputer dan tertawa. Itu benar. Kedua orang ini jelas adalah Odin Sultan dan Prilly. Sepasang orang miskin ini saling membantu di saat-saat tergelap dalam hidup mereka. Sekarang, Odin adalah presiden di sebuah perusahaan besar yang terdaftar. Prilly adalah sekretarisnya. Mereka berdua menjalani kehidupan bahagia menjadi sekretaris saat ada urusan, dan tidak menjadi sekretaris saat tidak ada urusan. Keduanya saling berpelukan. Melihat siaran langsung di komputer dengan wajah bahagia. Jika tidak ada Devan, akan khawatir mereka berdua masih akan hidup di bawah. Odin sekarang menjadi pengemis yang lumpuh. Prilly adalah wanita yang sakit-sakitan. Di mana presiden dan istri presiden yang sekarang menjadi pusat perhatian. Odin, katakan padaku, jika aku tidak memintamu masuk ke kamar saat itu, apakah kamu akan menikah denganku? Prilly meringkuk di dada Odin dan berkata pelan. Prilly, kamu memberiku kehangatan di saat tergelap dalam hidupku. Aku sudah bersumpah sejak lama bahwa jika suatu saat aku menjadi terkenal, aku akan membawamu keluar dari lautan kesengsaraan. Kamu tahu, setiap saat kamu membawa seorang pria ke kamarmu, hatiku seperti tertusuk pisau. Terima kasih,
Oding, karena telah menerimaku meski aku sudah ternoda. Prilly sangat tersentuh. Haha, sebenarnya aku harus berterima kasih pada Devan. Aku tidak berencana menikahimu saat itu. Devan yang memberitahuku bahwa beberapa wanita memiliki tubuh yang ternoda, tetapi hatinya bersih, dan beberapa wanita memiliki tubuh yang tidak ternoda, tapi hati mereka lebih kotor dari apapun, sama seperti Nikita. Kata Oding. Ya, aku harus berterima kasih pada Devan, berterima kasih padanya karena telah membiarkanku terlahir kembali. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah lama meninggal karena sakit, kata Prilly. Aku, Oding Sutan, tidak memiliki banyak kemampuan, tapi aku telah menjadi saudara yang baik, hehe. Oding juga sangat emosional. Grup Jabar. Ketua kelas, cintaku padamu bisa dinilai dari matahari dan bulan. Mohon setujui lamaranku, kata Derian sambil mengangkat cincin berlian di tangannya. Fiona memandang Derian. Keluarga Verman sekarang berkembang dengan sangat baik. Derian memiliki kekayaan lebih dari ratusan miliar. Itu lebih dari cukup baginya. Apalagi Derian juga tampan dan selalu menyukainya serta mengejarnya selama bertahun-tahun. Memilih untuk menikah dengan Derian, itu harus menjadi pilihan terbaik, bukan? Menikahlah dengannya, nikah dengan dia. Sekelompok teman sekelas lama membuat keributan. Teman sekelas lama ini sekarang berbeda dibandingkan dulu. Bagaimanapun, Fiona kini menjadi salah satu pengusaha wanita terkemuka. Masuk akal bahwa meskipun dia adalah orang yang susah disentuh, dia akan tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Derian untuknya selama bertahun-tahun. Namun setiap kali dia ingin meyakinkan dirinya untuk setuju menikah dengan Derian, akan selalu ada sosok yang muncul yang mendominasi pikirannya, membuatnya tidak bisa melupakannya. Fiona, apakah kamu masih memikirkan Devan? Dia telah berada di alam rahasia selama 2 tahun. Mungkin dia sudah lama meninggal. Derian sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti bahwa dia telah mengejar Fiona selama 2 tahun. Mengapa Fiona masih tidak mau menyetujuinya? Mungkinkah Devan benar-benar sebagus itu? Sekarang dia juga seorang seniman bela diri yang kuat. Meski tidak sebagus Devan. Namun, untuk Fiona, itu sudah lebih dari cukup. Ketua kelas, jika Devan kembali, dia pasti sudah kembali sejak lama. Kamu terima saja Derian, ya? Kakak Derian, jika dia tidak menikah denganmu, aku akan menikahimu. Mantan pacar Oding, Valen, berkata dengan rasa iri di wajahnya. Ini adalah ratusan miliarder. Tidak tahu apa yang masih ragukan oleh Fiona. Memikirkan hal ini, Valen menyesal di dalam hatinya. Pada suatu waktu, ia juga berkesempatan menjadi ratusan miliarder. Oding sekarang memiliki kekayaan lebih dari ratusan miliar. Jika dia tidak mencampakkan Oding, dia sekarang adalah istri yang kaya dari keluarga kaya. Tapi tidak ada seandainya dalam hidup. Siapa sangka orang cacat bisa menjadi bos sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar. Devan, itu semua karena Devan. Valen sangat membenci Devan. Devan telah menghilang selama 2 tahun. Khawatir dia sudah lama mati di alam rahasia. Ketua kelas, nikahi aku dan aku akan baik padamu selama sisa hidupku. Derian mengaku dengan penuh kasih sayang. Fiona menggigit bibirnya dengan gigi perak. Untuk sesaat, dia benar-benar terguncang karena Derian adalah calon pasangan terbaik. Seseorang yang dia kenal dan menyukainya. Selain Devan, dia benar-benar tidak dapat menemukan orang yang lebih baik dari Derian. Devan, apakah kamu masih hidup? Haruskah aku menunggumu? Gigi perak Fiona hampir menggigit bibirnya hingga berdarah. Sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk menunggumu. Devan memiliki banyak wanita, dan Fiona sebenarnya mengetahui hal itu.
Dia juga tidak keberatan jika Devan memiliki wanita lain. Tapi, apakah Devan benar-benar menyukainya? Mengapa tidak pernah diakuinya? Bahkan ada suatu waktu, dia berinisiatif mengiring dirinya ke Devan. Devan bahkan tidak melakukan apapun padanya. Bersambung.